A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam Inti dan dirahmati Allah. Jamaah. Yeay. Buat ibu-ibu yang lagi nonton nih ya, atau mungkin bapak-bapak yang lagi nemenin istrinya, mau nggak istrinya cantik? Mau dong. Siapa yang nggak mau istrinya cantik? Pasti mau. Ustaz saya mau istri cantik. Mau lah. Habib mau, Habib? Mau dong. Ustaz Siva mau cantik? Pasti. Jadi kan cantik itu kan nggak harus nambah. Ya. Enggak. Yang lama Yang diperbarui. Dirapihin. Nggak diganti baru ya, Bib ya? Di-upgrade. Di-upgrade. Tapi cantik ini Masya Allah luar biasa. Istri Nabi, istri Rasulullah SAW ini cantik-cantik ini Masya Allah luar biasa. Ya. Dan itu kecantikannya natural. Walaupun udah dihapus pakai pembersih tetap cantik. Nah sekarang bagaimana nih kita belajar nih buat semua jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Bisa tetap cantik walaupun tanpa make up atau natural. Temanya bagus banget. Temanya adalah awet muda ala istri Nabi. Alhamdulillah. Ini cantiknya natural, nggak terkontaminasi namanya dengan kosmetik nih jamaah ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Nah pasti ibu-ibu yang di rumah juga mau nih Ustazah Siva nih. Pengen nanya nih, bener nggak sih orang zaman dulu itu bener-bener bisa awet muda, tetap cantik di usia yang udah berumur? Kenapa di zaman sekarang ini banyak orang yang terlihat lebih tua? Contoh, mohon maaf ya, mungkin sekarang saya umurnya sekian, tapi anak-anak yang setengah, saya 26. Ngakunya. Bukan 62. Ya, ngakunya. Maksudnya Kan ini malam kan dipakai tidur kayak gitu. Nah itu bagaimana, kenapa zaman sekarang ini kelihatan banyak yang lebih tua dibanding kita yang zaman-zaman dulu? Ya, Gimana penjelasannya? Izin Mas Fadli, izin guru saya, Habib Muhammad Syahab, Ustaz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah menyaksikan, dan semua jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah sekalian, kita memang fitrahnya manusia pengen dilihat cantik bagi perempuan. Bagi laki-laki pengen dipandang tampan. Karena Allah juga indah dan suka terhadap hal-hal yang indah. Masya Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau Allah saja suka terhadap hal-hal yang indah, masa sih kita nggak mau meningkatkan keindahan yang sudah Allah berikan kepada kita? Maka semua perempuan pasti fitrahnya pengen cantik. Tidak terkecuali para istri Rasul ummahatul mukminin, Aisyatu wa Hafsatu wa Saudah, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kazajuwairiyah lil mu'minina ummahatu mardiyah. Itu dalam kitab Aqidatul Awam ya Bib ya, disebutkan para istri Rasul semuanya pengen cantik. Tapi cantik yang seperti apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita lihat perbedaan kenapa orang zaman dulu itu lebih awet muda nih. Kita lihat guru-guru kita nih. Masya Allah, insya Allah kelihatan masih kayak 30 lah mentok-mentok gitu ya. Emang 30? Oh, emang Ustaz 30? Saya pikir 50. Oh belum ya? Kalau pulang ke Makassar ada Mas Fadli bahaya. Jadi kenapa kelihatan lebih muda? Insya Allah yang pertama dari cara ibadahnya juga berbeda. Yang kedua ada wirid tertentu, zikir yang didawamkan, ada sholat nggak lepas zikir, nggak lepas puasa Senin Kamis, nggak lepas ibadah tahajud dan lain sebagainya. Yang kedua cara hidup. Orang zaman dulu cenderung cara hidupnya lebih sehat. Kalau kita lihat orang-orang kampung, orang-orang tua kita terdahulu makannya sayur-sayuran ya, lalap-lalapan, pengennya makan yang sehat-sehat. Beda dengan anak zaman now. Anak-anak kaum generasi Z milenial sekarang itu kalau makan maunya di mall, makan maunya yang lagi tren. Kita nggak tahu itu halal atau enggak, sehat atau tidak, yang penting keren gitu. Nah dari cara hidup, mengkonsumsi makanan saja berbeda. Olahraga kurang, konsumtif, makanan apapun dimakan, kemudian lagi tingkat stresnya lebih banyak. Kenapa? Karena dunia saat ini itu lebih mengutamakan segala hal. Salah satunya popularitas. Yang kedua adalah gaya dan lain sebagainya. Jadi anak zaman sekarang dituntut untuk menyeimbangkan apa yang dia lihat di media sosial. Jadi banyak utang deh. Iya, akhirnya ngutang, pinjol, pinjaman online di mana-mana, itu yang pertama. Maka kalau kita melihat cara hidup para ummahatul mukminin, Rasulullah SAW, bagaimana agar mereka awet muda? Pertama, Rasul itu hobi lomba lari sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita lihat dalam sebuah riwayat,
Rasul sama Aisyah itu cara bercandanya selain panggilan-panggilan sayang ya Humaira dan lain sebagainya, itu suka bercanda dengan lomba lari. Yuk kita lomba lari yuk. Begitu waktu muda yang menang Aisyah. Kenapa? Masih kurus badannya. Ya sudah berapa tahun kemudian yang menang Rasul itu jadi candaan suami istri sekaligus menambah kesehatan dalam tubuh dan itu berpengaruh untuk menambah awet muda. Maka kita contoh boleh nanti ibu-ibu di rumah lomba lari sama suami ya, depan rumah atau dimanapun silahkan. Hati-hati, yang kedua, jatuh kalau aspal sakit juga itu. Yang kedua adalah yuk kita coba bangun malam, tahajud. Wa minal laili fatahajjat bih. Kita tahajud karena dari tahajud ini ada sir rahasia yang luar biasa. Di samping orang yang bangun tahajud, rajin dia mandi subuh. Nih insya Allah guru-guru kita makanya muda tiap subuh live. Ya, bener. tiap subuh ngaji, Tapi bangun. saya mau boleh jujur nih, Iya, jarang Masya Allah. mandi. Jarang mandi. Aja. Saya mandi sebelum Habib. Karena kalau menurut jurnal dari Iya. salah satu penelitian medis ya, orang yang rajin mandi pagi apalagi dengan air dingin itu bisa melepaskan hormon endorfin. Jadi hormon bahagianya lebih banyak. Masya Allah. Gitu, Terima kasih makanya banyak menambah awet muda. Ustazah Syifa atas Sama-sama, penjelasannya Allah tuh, wa'ala Bu, Pak ya. Jadi kalau suami istri itu boleh saling bercanda, jangan ngebully. Bu, Ibu kok sekarang gendut banget sih? Pak, Bapak kok sekarang kok makin gendut banget? Jangan Jadi begitu, stres ya? Kita lanjut nih, jamaah. Yeay. Nah, ini kita mau nanya sama Ustaz Syam. Ustaz Syam ini Masya Allah, istrinya kalau saya perhatiin ini jarang dandan Ustaz Syam. Jarang, maksudnya Tergantung acara sih. iya, Tergantung aja. jarang termasuk orang yang jarang dandan. Kan Iya, ada iya. perempuan yang keluar rumah udah pasti pakai lipstick. Ada dua orang yang katanya, gini ya. Mas Fadli, dia dandan tapi kelihatan nggak kayak dandan. Oh, ada Iya, juga ada yang ada gitu. model mukanya. Tapi zaman sekarang ini banyak juga bapak-bapak nih, mohon maaf ya, bapak-bapak yang Iya. lagi nonton, pengen keluar nih kalau ketemu istrinya nih lagi jalan nih, istrinya kelihatan menor gitu. Iya, iya. Istrinya nggak nyaman. Aduh, aku nggak mau Pak, begini, ini terlalu menor. Udah cakep kata bapaknya gitu. Nah ini gimana nih Ustadz Syam nih ya? Jadi istrinya kayak main-mainan suaminya supaya bereksperimen biar kelihatan istrinya itu cantik tapi istrinya nggak nyaman. Apa yang harus dilakukan nih? Mohon izin penjelasannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Mama, saya Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Apakah seorang istri mesti taat kepada suaminya? Jawabannya mesti taat kepada suami karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kecuali itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala karena detik-detik kehidupan Nabi SAW itu semuanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi mengatakan wanita taat kepada suaminya berarti itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika seorang istri taat kepada suaminya dalam keadaan apapun itu selama tidak melanggar syariat agama Islam, maka dia adalah sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata suaminya, "Saya lebih senang deh kalau kau pakai lipstik warna biru." Wah, Wah, agak aneh juga tuh suami ya. Agak lain aneh ya, juga agak lain juga. suaminya. Dia warna ungu, warna apa subhanallah. Itu belum dilihat dulu kadar syariatnya. Oh, secara syariat ini tidak melanggar syariat. Tapi secara adat istiadat, secara kebiasaan orang, ini malah jadi dipandang orang, malah jadi suatu keanehan, malah jadi sesuatu yang menjatuhkan harga diri pasangan. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan dengan cara yang urf, meninggikan derajatnya. Jadi ditinggikan arafah, yang tinggi daripada derajatnya. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu karena alasan kau harus taat sama saya, akhirnya dia jatuh harga dirinya di hadapan orang lain. Saya nggak suka kau bersolek segala macam, akhirnya dilihat kucel sama orang lain. Subhanallah. Maka jangan sampai perintah suami juga akhirnya menjatuhkan daripada harga diri seorang perempuan, seorang istri. Maka dikembalikan lagi kepada istrinya. Jihan tuh kalau mau beli sesuatu, aku tanya balik sama dia, ya menurut kamu bagus ya? Karena aku nggak ngerti yang begitu-begituan. Iya. Jadi kalau menurut kamu Karena aku bagus, nggak pernah pakai juga. Nggak, cuma pakai dulu sekali gitu kan. nggak pernah pakai juga. Contoh. Subhanallah. Ya baru semalam dia cobain. Baru semalam dia cobain lipstick warna merah. Subhanallah. Dia bilang, menor nggak? Enggak kok, biasa aja, bagus kok. Biasa. Berarti approve tuh, approve. Aku kan nggak terlalu kelihatan menor Kayaknya kok. endorse tuh.
Bisa aja. Akhirnya dia nyalain lampu, pas nyalain lampu ternyata emang menor banget ya subhanallah. Dan tidak cocok jujur ternyata takut subhanallah. Jadi dikembalikan lagi kepada pasangan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, semuanya berawal dan yang paling utama adalah komunikasi. Tidak semua yang diinginkan oleh suami itu ternyata bagus untuk istrinya, dan tidak semua yang diinginkan oleh istri itu ternyata bagus untuk suaminya. Bayangin kalau saya selalu ngikutin apa katanya Jihan, saya beda umur sama dia, generasi dia, gayanya sudah beda dengan generasiku. Akhirnya dia bikin saya seperti ini gayanya, seperti ini gayanya, seperti ini gayanya. Awalnya kita menolak juga, tapi akhirnya juga bisa dikomunikasikan antar sesama keluarga. Subhanallah. Emang Kita mau lihat, nanya bedanya berapa tahun sih? Iya, dia mau 8 ngomong. tahun. 8 Dia mau ngomong, saya generasi tua. Gitu, dia mau ngomong gitu, cuma nggak enak. Iya. Soalnya tadi masih 30 Diperhalus. kok. Iya. Jadi bukan candaan lokal ini ya. Kita kalau lihat postingan Mas Fadli gitu ya, kita sering memuji ini, mau ya Mas Fadli ngikutin Mbak Rani gitu ya. Semua bajunya warnanya sama gitu ya. Anak-anaknya mau ya ngikutin emaknya gitu. Kita suka kagum gitu ngelihat Mas Fadli postingannya. Mau ya mereka ngikutin emaknya, anaknya udah pada gede loh. Tapi mau ngikutin emaknya, ya artinya komunikasi antar keluarga itu sangatlah penting, dan jangan sampai al-ma'ruf ini hilang. Apa itu al-ma'ruf? Meninggikan derajatnya, ditinggikan posisinya, ditinggikan daripada harga dirinya. Jangan sampai keinginan kita yang misalnya dia sebagai seorang imam, kau harus taat kepada saya, justru malah menjatuhkan harga dirinya. Allah Ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Syaf penjelasannya. Nah, kalau tadi ya dari suami yang memaksakan istrinya pengen menor gitu loh, pengen kelihatan wah kinclong gitu. Nah, tapi ada juga ya yang mungkin suaminya ada kemauan, istrinya justru orang yang nggak mau. Dia tuh nggak suka dandan. Jadi terkesannya kalau dia nggak suka dandan itu kayak nggak ngerawat diri, Bib. Nah, ini bagaimana nih? Takut ada juga yang bilang gini, udah deh kamu nggak usah dandan deh. Ada juga nih ya, suami bilang gini, kalau kamu ntar dandan, malah ntar dilirik orang, malah ntar kamu diambil orang. Ini bagaimana nih menghadapi situasi yang seperti ini sekarang? Mau nih Bib, jelas aja Bib. Fadol, silakan Bib. Mas Fadli. Berdasarkan pengalaman ya Bib. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Intinya sebenarnya kalau dalam bahasa Jerman, Jerman. Wah, ngeri juga nih Habib nih. jajaran kauman. Bahasa Jerman tuh cantik itu relatif. Relatif. Ya, nggak semua cantik itu bisa dikatakan cantik. Betul. Ada orang yang biasa, misalnya istrinya kita lihat biasa, tapi akhlaknya bagus, Masya Allah. tutur bicaranya bagus, artinya khidmat kepada suami, cantik. Ya, itu cantik, maksudnya bisa dilihatnya Masya Allah, suaminya sampai betah di rumah. Ada yang cantik jadi bahasa Koreanya ilfil. Oh, itu Korea? Iya, baru tahu. Apa udah dirubah ya? Bukan. Oh, gitu. Udah dirubah ya? Itu singkatan. Inggris Jaksel. Oh, Inggris Jaksel. Artinya ilfil. Cantik kok. Kadang kan bilang cantik. Kok maaf misalnya kalau bahas dasar cantik kok bisa pisah sih misalnya gitu kan. Kan kadang-kadang kita mikir gitu kan. Iya. Nah, ini artinya Masya Allah mungkin di situ entah suaminya yang akhlaknya buruk atau istrinya akhlaknya buruk, kan kadang-kadang jadi ilfil, hilang tuh karena mungkin dari ada misalnya bangunin suami, bangun, bangun, ngopi. Nggak ada. Kan nggak ada kayak seperti itu kan, ngomong keras. Artinya misal suami itu pulang kerja itu cemberut misalnya, itu artinya cantik jadi tidak cantik. Ada yang biasa saja tapi menjadi cantik. Jadi kalau saya nih Mas Fadli, ini pengalaman pribadi kan. Ya nggak apa-apa, kita dengerin kok. Artinya saya tidak suka istri saya berdandan. Oh gitu. Ya, saya pribadi betul-betul nih bukan. Alasannya, ini nggak ada janji-janjian, nggak ada. Alasannya. Kita pengen denger alasannya nggak kenapa? demen karena jadi menor itu berubah jadi nggak bagus menurut saya. Nggak asli gitu ya. Jadi apa yang nggak enak lihat bukan aslinya gitu. Jadi istri saya tidak pernah berdandan. Ada sedikit-sedikit kalau mau tidur apa segala macam biasa gitu. Artinya jadi saya suka tuh bersih aja. Jadi bersih itu saya lebih suka ketimbang berdandan. Nah, orang bisa jadi cantik dengan bersih tanpa berdandan, di antaranya
artinya dianjurkan banyak berwudu. Oh. Jadi orang banyak berwudu itu, Masya Allah, jadi orang yang biasa dengan dia berwudu, batal berwudu, tapi wudunya dipakai. Mungkin dipakai zikir, dia duduk sholat duha, dia zikir, Masya Allah, itu bikin cantik walaupun tanpa dandan. Masya Allah. Jadi bikin cantik tanpa dandan. Jadi pokoknya kita ngelihatnya, buat apa nikah lagi, cukup gombal. Masya Allah. Jadi gitu ya, ternyata buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ini dari kita aja yang kumpul di sini, kita ini beda-beda tipe. Ada yang mungkin suaminya itu lebih suka istrinya berdandan. Ada yang suaminya tuh suka istrinya nggak berdandan. Jadi kembali lagi kepada suaminya masing-masing dari jamaah yang di rumah. Makanya kan cantik itu relatif. Iya, Masya Ini Allah. suaminya yang berdandan. Main suaminya berdandan terus ya. Iya. Nih, kita mau masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan bagus nih ya. Dari Instagram hamba Allah. Kita sebut saja dia hamba Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guruku. Saya dan suami pergi ke undangan pernikahan. Saya udah make up dan dandan cantik. Selama perjalanan saya tertidur. Ternyata suami saya malah mempertebal makeup saya tanpa pengetahuan, sehingga saya jadi menor. Apa hukum yang tepat bagi suami saya? Waduh, Dipikir mohon boneka kali. bantuannya. Ini hukumnya Aduh, apa nih buat suaminya ini? Masya Ustaz Syam, Saya jawab nih. tahu ini pasti suaminya ini niatnya baik ini. Nah. Ya kan, dia cuma mau mengupdate gitu ya. Nah. Tacap-tacap. Tacap istilahnya. Diulang lagi, Touch. retouch lagi. Siapa tahu waktu tidur udah luntur ya ditambahin. Cuma masalahnya bukan keahliannya. Bukan keahliannya. Bukan keahliannya. Pas bangun-bangun, loh kok saya pakai topeng gitu ya? Tapi kayaknya ini pas pulang ini suaminya tidur di garasi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa nih, jadi itu. subhanallah. Ini Bikin istrinya malu. Bukan curhatan Mas Pandi. Bukan, kalau saya Suaminya mah peka banget terima. ya. Hah? Hal terkecil sampai di Iya, detail makanya. Curhatan Ini Mas sebenarnya Fadli kayaknya. enggak. Iya. Kalau saya sih Ngaku alhamdulillah. aja. Enggak, Bib. Enggak. Enggak salah. Enggak salah. Enggak gitu. Kalau misalnya kayak gitu bahaya. Bukan cuma di garasi, tidur di luar pagar lagi. Kasihan istri saya kan sukanya gitu, foto-foto sama teman-teman. Ya udah nanti kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, yang mau cantik seperti istri Nabi, jangan pindah channel dulu. Tetap di Islam itu Indah jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi nih, khususnya buat para wanita dan juga para bapak-bapak yang ingin istrinya cantik ya. Tema kita pagi hari ini adalah awet muda ala istri Nabi. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut nih jamaah. Di zaman Rasulullah SAW atau mungkin di zaman nabi-nabi terdahulu, ini kan masya Allah ya, orang-orang itu cantik-cantiknya itu pakai bahan-bahan alami, menggunakan dandannya itu make upnya pakai bahan alami. Kalau zaman sekarang ini kan ada yang campur kimia lah, apa dan segala macam. Tapi gini, sebenarnya ada nggak Bib amalan ya, amalan-amalan nih buat para wanita bisa awet muda, bisa tetap cantik itu dengan zikir atau apa gitu loh Bib? Ada nggak kira-kira amalan yang bisa kita lakukan? Mohon izin Satu. penjelasannya. Tosi aja Bib. Gimana Satu. kalau itu? Apa tuh satu? Kantong tebal. Lanjut nih. Iya. Kan begitu. Oh, iya. betul. Iya. Enggak juga sih sebenarnya, artinya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh Uang. Jadi subhanallah, artinya di antara tadi kan al-wudu ala wudu, nur ala nur. Kalau tadi dikatakan yang pertama saya katakan orang itu wudu, ada lagi namanya tajdidul wudu. Kalau tadi berwudu, ada lagi yang namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Itu juga dikatakan oleh ulama itu bisa bikin awet muda. Jadi mukanya terang, kulitnya kencang, nggak butuh juga semen putih untuk menambalnya. Nah, tapi wudunya Kalau mau. wudu yang benar. Kasih tahu Bib, cara wudu yang benar. artinya wudu yang benar. Nanti kan insya Allah Mbak Vicky lah. Oh iya, Bang Vicky ya, Iya. Masya Allah ya. Jadi misal wudu ala wudu itu seperti apa? Misalnya kita berwudu nih, wudu kita belum batal. Tapi syaratnya wudu belum batal itu sudah terpakaikan, baik dengan sholat sunnah ataupun dengan membaca Al-Quran. Ketika wudu itu sudah terpakai, kemudian dia pengen sholat nih, tapi kan dia masih ada wudu, dia sudah pakai buat sholat duha. Dia sudah pakai buat sholat duha, boleh dia berwudu lagi walaupun wudunya masih ada. Dan dia harus yakin wudunya masih ada. Itu hukumnya. Misalnya orang begini nih,
wudhu saya masih ada atau enggak ya? Masih ada atau enggak? Nah, lebih afdal ulama mengatakan dibatalkan dulu baru berwudhu. Kalau dia ragu. Kalau dia ragu. Tapi kalau dia yakin wudhunya masih ada, silahkan, namanya tajdidul wudhu. Caranya seperti apa? Caranya bukan nawaitu taharata lis-shalah, bukan aku berniat untuk berwudhu mangkah dan sekecil, tapi nawaitu tajdidal wudhu, aku berniat untuk memperbaharui wudhu. Nah, orang yang sering memperbaharui wudhu, orang yang sering dia berwudhu itu bikin wajahnya kenceng. Jadi orang sekarang nih Masya Allah pengen putih, pengen bersih, pengen kenceng, pengen awet muda, jadi pengennya instan. Benar. Kan gitu. Beda, lihat kalau kita dikatakan zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cantik-cantik. Sayyidatina Khadijah itu umur 40 tapi tercantik di kota Mekah. Masya Allah. Ya, Sayyidatina Khadijah itu sebelum dinikahi oleh Nabi, artinya umur 40 kan pada sejarah, tapi tercantik di kota Mekah. Bagaimana? Betul Ustazah Syifa tadi bilang, makannya. Terus ini dong, apa? Hati. Happy. Bahagia. Susah banget nyebutnya gue. Iya. Happy. Bahagia aja nih, Bahagia. Namanya Bahasa apa? Arabnya apa? Nah, happy Said. Iya. Farhan dia artinya. Jadi di antara bikin awet muda itu enak tuh orang rajin senyum. Ya, Oh. betul. Tapi bukan mau setiap orang gini. Itu bukannya awet Kerutannya muda, banyak. gila itu. Kerutannya ntar banyak kalau Iya. senyum banyak-banyak. Artinya Iya. makanya senyum kepada saudaramu itu kan sedekah. Betul. Dengan pahala sedekah itu jadi muka itu awet. Masya Jadi Allah. Masya Allah, lihat orang yang terganteng. Siapa orang yang terganteng? Baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sedih boleh, tapi bukan sedih yang jadi pikiran, dikatakan di stres. Makanya happy. Orang itu harus farhan. Makanya di antara juga nih, kalau pengen istri-istri kita awet muda, bikin dia senang terus walaupun nggak ada uang. Ingat ini. Iya. Bukan Gimana harus- caranya tuh, Bib? Ada kan orang ngasih uang, tapi suaminya nggak balik-balik, Bang Toyib. Ya Oh, sedih iya, juga. sedih. Artinya dia pulang nih ke rumah, artinya kesumpekan yang ada di luar itu jangan dibawa Bawa pulang. rumah. Ya. Paham nggak nih? Kesumpekan habis kameramen pagi, gue capek nih habis kamera misalnya kan, Iya. contohnya Iya, gitu iya. kan. Pulang, wah bingung juga dia kan. Jadi artinya di antara bikin awet muda itu bikin hati seseorang itu luas. Luas dengan cara apa? Namanya qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan. Masya Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, memperbaharui wudhu. Wudhu itu biasanya kan muka kita tarik, ini Masya Allah, selain bersih, ngencengin juga. Wah, ini luar biasa pakai ini. tali, tarik sana, tarik sini. Iya. Nah, zaman sekarang beda lagi nih. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Jamaah. Buat para wanita, buat para ibu-ibu, yang bapak-bapak juga yang lagi nonton yang ingin istrinya cantik ya. Banyak zaman sekarang ini orang mau cantik atau mau kelihatan awet muda tapi caranya instan. Caranya apa? Yang nggak lazim. Bahkan yang boleh kita bilang sekarang ini adalah tidak dibenarkan oleh agama. Contoh, operasi plastik. Dia ganti hidungnya yang pesek jadi mancung. Jadi kayak plastik ember gitu, bukan? Beda lagi Plastik plastiknya. ember mukanya. Udah di operasi plastik ember nggak tujuh tuh lupa. Embernya merek masih di depan. Nggak gitu juga ya. Plastik ember. Nah ini gimana Ustaz Syam nih? Dengan kita lihat sekarang ini orang-orang yang banyak ingin mempercantik dirinya instan dengan operasi plastik atau mengganti bagian wajahnya. Mohon izin penjelasan Sudah silakan. mantap ya guru kami Muhammad, saya Syifa Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Ada percakapan iblis di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada kita semua untuk menggambarkan situasi bagaimana mereka ingin menggoda manusia. Salah satu godaannya wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, yaitu untuk mengganti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi manusia. Jadi manusia selalu pengen mengganti apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada yang mengambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya termasuk di antaranya mengubah-ngubah wajah, mengubah-ngubah bentuk fisik itu adalah godaan terbesar daripada syaitan. Makanya ada orang yang kecanduan gitu.
Orang nato tuh biasanya kecanduan. Udah bikin satu tato, pengen tato yang lain, pengen tato yang lain, pengen tato yang lain. Biasanya orang yang sudah Sampai pernah nggak ada tempat yang kosong. sampai nggak ada Iya, tempat yang penuh. kosong, subhanallah. Sampai bola matanya, subhanallah. Bola mata? Iya, ada, Bib. Bib. Sampai Vitamin vitamin semua. semua full. Vitamin semua full. Subhanallah. Jadi memang Saya ada pernah lihat efek kecanduannya Ngeri karena sudah masuk di dalam jebakannya syaitan. Kemudian ada orang yang pernah mungkin mengoperasi hidungnya, walaupun itu tidak ada kesalahan pada hidungnya, dia operasi plastik yang dilarang dalam agama untuk mengubahnya. Subhanallah, akhirnya Udah mancung, kecanduan. udah mancung. Tiap tahun mau diganti modelnya, Bib. Wih, Dia mau guys. pengen model hidung kayak Habib gak? Asli gak sih? Padahal ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang gagal. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya sempurna. Akhirnya ketika dia mengganti itu, dia menganggap bahwa ciptaan Allah tidak sempurna, meremehkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengecilkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa jadi membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kasusnya jikalau memang ada masalah medis, subhanallah. Ketika seorang sahabat Nabi SAW terkena senjata di medan perang, hidungnya patah gitu, hidungnya tidak ada lagi, maka diganti oleh Nabi SAW. Itu kan operasi juga namanya gitu. Akhirnya dibedah, diganti dengan hidung dengan besi gitu. Tapi ternyata itu rusak lukanya, diganti dengan yang emas sama Nabi SAW. Jadi hidungnya terbuat dari campuran emas, barulah hidung itu bertahan. Kemudian ada orang mungkin yang mohon maaf tidak ada kakinya satu, diganti dengan kaki palsu, maka itu masih diperbolehkan. Kenapa? Karena dia adalah urusan medis. Tapi ketika dia hanya urusan estetika yang tidak mengganggu dia dalam ibadah sebenarnya, tidak mengganggu dia dalam berkomunikasi setiap harinya, tidak mengganggu dia dalam kehidupan bersosialnya, maka itu tidak dibenarkan. Maka dikatakan tadi cara yang instan. Yang kedua, yang diharamkan bukan hanya operasi plastik. Ada orang tidak operasi plastik tapi pakai dukun, pakai Susuk. susuk, pakai jampi-jampi, yang mana jampi-jampinya tidak berasal daripada baginda Nabi SAW, yang mana jampi-jampinya tidak berasal daripada para sahabat, tidak berasal dari para ulama. Nah, ini yang berbahaya. Kalau jampi-jampinya berasal daripada Nabi, misalnya ketika bercermin dia membaca Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, itu kan boleh-boleh saja. Allahumma jammilna bil afiyah, ya Allah perindah aku, parasku ini dengan kesehatan, itu Masya boleh-boleh Allah. saja. Allah taala alam. Jadi tetap kalau misalnya merubah segala sesuatu bentuk yang Allah udah ciptakan itu berarti itu nggak boleh hukumnya. Iya, intinya sepakat ulama haram. Kecuali memang itu masalah Alasan kesehatan. medis, iya. Masya Allah. Ini buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah yang ada di rumah, jangan pernah merasa diri kita tuh nggak cantik buat perempuan ya, atau cowok nggak ganteng. Mungkin di sini kelihatan kita sama, hidungnya agak-agak kurang tajam gitu. Tapi giran jalan di luar negeri, ibu pasti dibilang cantik, semua orang ngelihat karena mereka udah pada bosan ngeliat yang terlalu tajam. Oh gitu. Ngeliat yang agak-agak Iya, nggak benar. tajam itu mereka Ngeliat orang Masya Allah, Masya Allah, wih luar Iya. biasa. Nanti kita lanjut lagi deh, ya. Masya Allah. Jamaah, ya. Ini kan yang pengalaman. Kalau jalan-jalan kita jauh gitu, mainnya jauh. Betul, betul. Ya. Iya, Nah, ada lagi makanya. nih, ya. Ada yang mau nanya. Ini katanya gimana sih yang paling bagus itu kalau tadi guru kita Habib Muhammad bilang perempuan itu cantik bukan cuma hanya di luar, tapi cantik luar dalam seperti istri-istri Nabi, Masya Allah. Mungkin bisa dipraktekkan nih guru kita Ustazah Syifa. Contohnya silakan, tafadhol. Ya. Izin para guru saya, harusnya yang bahas ini laki-laki, bukan Oh ya, perempuan nggak ya. apa-apa lah, ya, Karena nggak apa-apa. jatuhnya, waduh, ini masih dari kata jauh cantik luar dalam ini. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Asyur mengatakan begini, hiasan atau kecantikan pada perempuan itu berasal dari dua hal. Yang pertama ada zina khilqiyah, yang kedua ada zina muktasibah. Zina khilqiyah ini given, bawaan lahir, gift, pemberian yeah. dari Allah Subhanahu wa taala. Dari lahir hidungnya sudah mancung, dari lahir kulitnya sudah putih, dari lahir tubuhnya sudah tinggi dan lain sebagainya, itu given. Ya, pemberian dari Allah yang memang harus kita syukuri. Dan ada perempuan yang dia nggak make up, dia nggak apa, memang asalnya cantik. Iya, Sebagaimana betul. para istri Rasulullah SAW yang tadi disebutkan oleh Habib Syahab ya. Khadijah itu pun cantiknya luar biasa. Kenapa? Dari lahir sudah Allah berikan pemberian yang luar biasa. Ada yang kedua, zina muktasibah. Zina muktasibah ini adalah kecantikan yang diusahakan. Ya, ada tambahan. Oh, saya cantik kalau pakai baju ini. Saya cantik kalau pakai make up ini. Saya cantik kalau pakai kerudung ini, kalau pakai perhiasan ABCD baru kelihatan cantik. Kalau pakai Tapi ketika filter ini. dilepas perhiasannya, itu wah, kita kaget kadang-kadang Atau ya. pakai filter ini. Pakai filter yang luar biasa. Ini kayak Makanya jadi tipuan. orang tuh kayak hanger. Nah, Kenapa, Bib? kenapa tuh, Digantungin Bib? apa aja bisa. Bisa ya, iya, Masya Allah. Ini Mantap kan? kayak zaman sekarang ya, para jamaah sekalian. Makanya kalau cari jodoh harus lebih selektif, hati-hati.
Apalagi kalau kenalannya lewat media sosial. Ya di foto cantik, Masya Allah. Begitu ketemu, astagfirullahaladzim. Gak jadi akhirnya. Karena banyak tipuan dari media sosial, filter, ataupun dandanan yang sebenarnya nggak begitu aslinya gitu ya. Maka teman-teman sekalian, ada satu makalah yang mengatakan ya, ini perkataan yang saya rasa luar biasa gitu ya. Kecantikan dari luar itu akan membuat hati senang, ya, membuat mata senang, mata yang utamanya. Tapi kecantikan dari dalam itu akan menawan hati. Kalau mau mengambil hati suami, mau mengambil hati orang yang kita cinta, bukan hanya dari cantik paras saja, tapi lebih dari itu akhlaknya. Maka perempuan yang baik kita harus berikhtiar sama-sama agar kita cantik secara beauty inside ya, baik dari luar maupun dalam. Salah satunya harus balance, seimbang nih. Seimbang apa? Asupan keduanya. Dari luar juga dipoles, depan suami pakai minyak wangi, tetap berwudu tadi kata Habib ya. Kemudian kata Ustadz Syam juga tidak merubah ciptaan Allah dan lain sebagainya. Pakai produk yang halal, tidak berlebihan, tidak ada merkuri dan lain sebagainya. Jadi ikuti saja apa kata syariat, kita mempercantik dengan hal-hal yang halal, itu asupan dari luar. Masya Allah. Ada asupan dari dalam, zikir, baca Quran, ya. Banyakin tahajud, duha, berdoa, kemudian bersedekah, memperlihatkan akhlak terbaik kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat tuh bukan cantiknya kita, bukan tampannya kita, bukan seberapa mahal baju kamu, seberapa mahal skincare kamu, tidak, tapi yang Allah lihat ketakwaan kita. Ya. Tuh ya, buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang lagi nonton dampingin istrinya, Masya Allah. Tadi Habib Muhammad bilang juga ini, kalau mau istri cantik ya, atau suaminya didoain biar banyak duit. Istrinya pasti jadi cantik, banyak duit, nggak main perempuan lain. Itu juga, doanya jangan sampai ketinggalan. Itu poinnya. Iya, jamaah. Kita lanjut lagi nih, sekarang waktu kita membacakan pertanyaan masuk yang diberikan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram Anissa Nurmala 12. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kita selalu berbicara dengan yang jelek-jelek dan selalu berdosa, apakah aura kecantikannya tertutup? Apakah wajah yang kita selalu gelap auranya? Kita akan selalu gelap auranya gara-gara ngomongin yang jelek-jelek nih, Bib. Kalau buat jujur jelek. Kalau pengaruh. Pengaruh sangat, sebab Nabi mengatakan orang yang berbuat dosa ini dijawab dengan sampai tausiah aja, Bib. Dijawab dengan tausiah, biar menggebu-gebu gitu. Baik. Idza adnabal abdu dzamban, artinya Nabi mengatakan apabila seseorang berbuat dosa kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Ya, artinya siapa orang yang berbuat dosa itu Allah Subhanahu yang berkata jelek, mulutnya kotor, tidak menjaga lisannya, ya. Artinya makanya di sana sini sekarang banyak fitnah. Nah, itu semua disebabkan apa? Disebabkan lisan berkata yang jelek tanpa didasarin ilmu dengan hal yang bagus atau ilmu yang baik. Jadi semua bawa hawa nafsu. Bisa nggak berpengaruh dengan pembawaan? Bisa, sangat bisa. Jadi apabila seorang hamba berbuat dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala stempel. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Mas Fadli, di hati itu ditaruh titik hitam. Nauzubillah. Satu dosa titik hitam. Kita tidak bertobat dengan titik hitam ini. Setiap berbuat dosa titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Jadi hatinya bisa semuanya menjadi hitam dan berpengaruh dengan aura. Nauzubillah min dzalik. Makanya orang kadang-kadang, cantik banget nih, tapi auranya nggak enak. Iya, betul. Tampan banget nih kayak Mas Fadli, tapi auranya nggak enak. Acak-acakan. Enak aja. Aura-auran. Sayang Ustadz kita nggak ada ya. Iya, nggak ada yang dibilang aura jadinya. Artinya itu bisa sangat berpengaruh. Nah, bisa nggak artinya pengaruh juga dengan berbuat, saya balik lagi nih, berpengaruh juga dengan berbuat baik itu bisa berpengaruh dengan tubuh atau badan? Bisa. Seperti dikatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Begitupun sebaliknya, kalau orang yang berbuat dosa bisa menghilangkan aura,
baiknya menjadi tidak bagus, dipandangnya tidak enak, ketika berbicara juga kita sudah nggak mau dengar. Kenapa? Dengan sebab selalu berbuat dosa dan atau berkata kotor, selalu ngatain orang misalnya. Itu sangat berpengaruh. Dan apa obatnya? Dikembalikan lagi. Maka dikatakan alaikum bimujalasatul ulama. Apa sih obatnya supaya aura kita kembali bagus, lisan kita kembali bagus? Maka ulama mengatakan banyak duduk di majelis ilmu. Maka ketika duduk di majelis ilmu, hati yang sudah gelap, aura yang tidak bagus, Allah hidupkan. Yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Maka Allah akan hidupkan hati yang tandus itu dengan cahayanya Allah. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Benar. Jadi nih buat jamaah nih yang di rumah nih yang suka gosip, udahlah nggak usah gosip-gosip lagi. Gosip-gosip tuh kadang-kadang ntar bikin jadi mukanya jadi suram. Jangan, ya kan? Jangan nuntut orang sempurna kalau kita berarti kita itu tidak sempurna. Masya Allah. Terima kasih banyak kami atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih. Ada jamaah yang bertanya juga nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau pergi arisan dengan ibu-ibu. Sudah pasti dong saya dandan dong biar cantik. Suami saya malah melarang dan bilang saya harus biasa aja katanya. Saya nggak mau lah, bandel sedikit, hehehe katanya. Akhirnya saya dibiarkan ikut arisan, tapi suami saya juga ikut. Malah dia dandan rapi seganteng-gantengnya. Biar bisa ketemu ibu-ibu lain. Nah, kalau begini nih harus diapain nih suami saya? Apakah harus dikarantina saja katanya? Waduh, Masya Allah. Ini kayak cerita Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu ya? Iya, buat yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu indah. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah awet muda ala istri Nabi. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut nih. Pengen nanya juga nih ya. Rahasia cantik itu kan harus tadi dibilang kalau bisa menjaga emosi. Jangan gampang marah. Kalau di zaman sekarang ini banyak perempuan nih yang mohon maaf sebelumnya ya buat para wanita, ada yang gampang-gampang tuh benar-benar sensitif banget. Bentar-bentar marah, bentar-bentar marah. Pertanyaannya Ustazah Syifa, apakah orang yang sering marah-marah itu bisa membuat semakin cepat tua? Mohon izin penjelasannya. Fadol, silakan. Izin guru-guru sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Para ibu-ibu sekalian yang ada di rumah, para perempuan yang lagi nonton Islam itu indah. Biasanya dua hal perempuan paling kesel nih kalau dikatain sama suami. Satu, kok kamu gemukan? Yang kedua, kok kayaknya kamu ada kerutan, gitu ya, tuaan dan lain sebagainya. Ini hal sensitif yang kalau didengar perempuan tuh, dia bisa kena mental bahasa anak zaman sekarang. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk menjaga perasaan orang lain, menjaga lisan kita, siapa nih kira-kira yang mau kita ajak bicara. Itu penting sekali. Yang kedua, jangan jadi orang yang baperan. Perempuan ini salah satu penyakitnya adalah baperan, cepat marah. Yang tadi kata Habib, dia yang salah, dia yang ngotot. Waduh, ya, itu dimanapun kejadian begitu. Saya kemarin naik motor mau tabrakan sama ibu-ibu, padahal dia yang salah jalur. Sama-sama ibu-ibu. Sama-sama perempuan. Sama-sama ibu-ibu. Iya, ya? saya masih muda dia ibu-ibu. Tapi kan ibu-ibu juga udah punya ibu-ibu anak. juga ya. Iya. Ini galakan dia gitu ya. Wah ini mari sama-sama para jamaah khususnya para ibu-ibu perempuan, yuk kita lebih pintar memanage atau mengelola rasa marah yang ada dalam diri kita. Karena Rasulullah berpesan la takdhab walakal jannah. Anak TK pun hafal hadis ini. Betul. Jangan marah, bagi kamu syurga. Anak saya kalau orang tuanya lagi marah, kata Nabil bilang Umi la takdhab katanya. Walakal jannah, karena hafalan di TK-nya begitu. Umi jangan suka marah-marah. Iya, Uminya marah-marah mulu sih. Sebenarnya gini para jamaah sekalian, sifat marah itu kan fitrah manusia ya. Betul. Karena marah itu kalau kata Imam Al-Ghazali sebagai polisi dalam diri kita, pembela. Jadi manusia kalau nggak punya rasa marah itu berabe. Orang ngambil duit kita, ambil yang banyak, kita nggak marah. Orang ngambil bini kita, ambil aja, gitu kan. Nggak ada rasa marah kan, agak bimbang rasanya hidup kalau demikian. Maka perlu adanya rasa marah. Kenapa orang yang marah itu bisa menyebabkan cepat tua, cepat berkerut? Jadi kalau kata para ahli medis mengatakan, saya pernah baca salah satu jurnal ya tentang kesehatan, bahwa orang yang marah itu kan cenderung cemberut nih, nggak mau senyum. Jadi orang yang cemberut dia akan melepaskan 43 otot dalam tubuhnya. Kalau gym ya? Iya, kalau nge-gym itu ya 43 otot. Ini baru bagian muka doang. Nah itu, baru muka saja Baru karena bagian cemberut muka gitu. Apalagi kalau
otaknya, pikiran, hatinya juga marah, wah itu lebih parah lagi gitu ya. Sedangkan orang yang tersenyum itu hanya mengeluarkan atau melepaskan 14 otot saja dalam tubuhnya. Maka ibu-ibu, kalau suami mungkin tidak sejalan dengan kita, banyak senyum, banyak istighfar. Bertengkar dengan pasangan, senyum, istighfar. Laki-laki kalau bertengkar sama istri, lebih baik tinggalkan tempat, ya, daripada KDRT ataupun yang lainnya. Sama-sama mengelola emosi dengan baik. Orang Arab itu kebiasaannya ya Bib ya, baik betul. di Yaman, dimanapun, Saudi, dulu saya di Mesir juga, itu kalau mereka lagi bertengkar maupun di tengah jalan, bertengkarnya nih hebat. Tapi kalau sudah ada yang melerai, kemudian menyebut kata Nabi, Sallu ala Nabi, Diam, Sallu langsung. ala Nabi, diam. Mereka langsung salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bahkan kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya, dikatakan kalau misalkan ada yang marah di antara kalian, buru-buru ta'awuz billah. Minta perlindungan sama Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ufirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, hilangkan sifat marah dalam diriku, wa ajirni minasyaitan, lindungi aku dari gangguan setan, karena marah itu datangnya otomatis dari setan. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau pengen nggak cepet tua, banyakin senyum tadi, kata guru-guru kita. Banyakin senyum, lapangin hati, jangan stres. Semua masalah pasti ada solusinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu yang terbaik buat kita. Dikasih masalah, ada jalan keluar. Jadi jangan dibawa marah ataupun stres. Insya Allah bikin kita lebih awet muda lagi. Masya Allah. Tuh Bu, ya jangan suka marah-marah. Tuh 46 otot di muka tuh terjadi kendor mukanya. Artinya Tuh, marah makin boleh gitu. kalau ada sebab yang Kalau sesuai. ada Ada sebab, Iya, tapi ya. marahnya harus di-manage juga. Di-manage juga emosinya. Ini Masya Allah luar Kayak biasa. Ahmad anak punya anak. Kenapa tuh Bib? Abi, kalau ngomong sama Ahmad pelan-pelan dong. Masya Allah. Jadi nggak jadi marah kita. Nggak jadi marah gitu. Tapi ini Masya Allah luar biasa ya. Buat jamaah Islam itu yang lagi menyaksikan hari ini. Nah ini Masya Allah kita sih pengen banget, pasti semua orang bilang, ih kelihatan awet muda ya. Nah selain itu juga pasti pengen kelihatan juga menarik. Mungkin contohnya buat ibu-ibu yang ada di rumah. Tadi dilanjutkan oleh guru kita, sebelumnya disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad tentang pakaian juga. Nih pakaian juga ini sangat mempengaruhi. Jadi Betul. perempuan ini bisa kelihatan anggun, terutama di depan suami. Suaminya senang, istrinya senang, akhirnya jadi awet muda. Nah, apa sih yang baik sebenarnya nih buat Ustaz Syam nih, mohon izin penjelasannya. Buat para wanita, tips berpakaian untuk terlihat cantik dan makin terlihat cantik. Mohon izin penjelasannya. Baik, sudah mantap guruku Habib Muhammad, saya Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berpakaian supaya terlihat cantik, baik di hadapan suami, karena kalau terlihat menarik di hadapan orang lain tidak ada dalilnya. Betul. Tidak akan pernah kita dapati cara berpakaian istri Nabi supaya menarik di hadapan orang lain. Tidak ada salah itu. Tidak mungkin istri Nabi ingin menarik di hadapan orang lain, itu mustahil hukumnya. Karena istri Nabi menariknya sama suaminya sendiri, sama mahramnya saja. Subhanallah. Kalau dikatakan bagaimana agar penampilan itu atau pakaian itu adalah pakaian yang terbaik, kata Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan terbaikmu, pakaian terbaikmu setiap kali engkau ke masjid atau setiap kali beribadah. Jadi kalau dikatakan pakaian ibadahnya dulu yang terbaik. Yang kedua, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Pakaian ketakwaan, pakaian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita dengarkan kisahnya, ada seorang lelaki dinikahkan oleh seorang wanita yang tidak pernah dikenalnya sebelumnya, dijodohkan oleh orang tuanya. Ketika wanita ini membuka cadarnya, laki-laki itu langsung kaget, bukan itu tipeku, bukan tipe idealku. Subhanallah, tapi kata wanita, jangan bikin malu saya, ceraikan saya 3 hari lagi. Jangan langsung ceraikan saya hari ini, takut malu sama tamu. Setelah 3 hari diizinkanlah suaminya pulang. Kata suaminya, saya tidak bisa lagi meninggalkanmu karena waktu itu saya melihatmu dengan mataku, tapi hari ini saya telah melihatmu dengan hatiku karena akhlakmu. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang tuh muka tuh dikalahkan juga dengan yang namanya kebaikan dari dasar hati. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita lanjut lagi, kita akan membacakan kembali pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke,
Oke nih ada jamaah yang bertanya nih buat Habib Muhammad Syahab. Waduh, Masya Allah. Ini pertanyaan jamaah ini emang kadang-kadang suka antik-antik. Dari Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu diberkahi. Amin. Amin. Pengen nanya nih, ada orang yang banyak orang yang selalu bersolek mempercantik diri. Wah, maksudnya nih banyak orang, ada orang tuh banyak banget pengen mempercantik diri, ya kan? Bersolek atau selalu bersolek diri atau mencantik diri karena ingin, katanya saat di padang mahsyar ini ingin wajahnya cantik. Tapi apakah memang benar seperti itu? Ada pertanyaan lagi berikutnya nih. Apakah jika kita berdosa, wajah cantik kita akan hancur? Wah, iya. Nah ini dijawab Tausiah Habib aja deh, silakan Bib. Tausiah lagi. Tausiah lagi Bib, boleh. Kam min jasadin sahih wa libasin wa wajhin, kam min jasadin sahih wa wajhin sabih wa lisanin fasih gadan fi adbaqin narit tasih. Kata Nabi Isa alaihi salam, beliau mengatakan berapa banyak orang yang kam min jasadin sahih, di dunianya wow jasadnya hebat, Bagus. kamin jasadin sahih, berapa banyak badan itu gagah, wajhin sabi ganteng, walisanin fasih, bicaranya bagus, seakan-akan hebat, bicaranya mengalahkan orang, debatnya segala macam. Tapi apa kata Nabi Isa? Gadan fi atbaqin narit tasih. Ditakutkan orang-orang seperti ini, kata Nabi Isa, nanti di padang mahsyar mereka orang yang paling teriak-teriak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Orang bisa jadi hebat, jadi ganteng sekarang ini bukan gara-gara untuk ganteng di padang mahsyar. Nggak ada itu Qur'annya, nggak ada hadisnya. Kita jaga, Nabi itu paling ganteng. Nabi itu paling ganteng. Khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Masya Allah. Nabi Muhammad tuh sampai seakan-akan beliau tuh menciptakan dirinya sendiri, pesenan. Letak hidungnya, letak matanya, letak alisnya sempurna Rasul. Nabi bisa tetap ganteng di akhirat. Kenapa? Amal perbuatan Nabi. Sampai dalam satu riwayat itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memilih Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir, Nabi paling mulia? Karena Allah sudah melihat semua hati manusia dikumpulkan oleh Allah, hati yang paling bagus itu hati Nabi Muhammad. Allahumma. Jadi kalau pengen bagus di padang mahsyar, hati kita bagusin, bukan muka yang dibagusin. Bukan dandan di dunia. Kalau dandan di dunia tapi amal kita bersalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi nggak cantik, di akhirat hancur, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada guna tampanmu, nggak ada guna cantikmu, nggak ada guna sehatmu kalau kau tidak pergunakan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Sekarang udah semakin canggih ya teknologi ya. Ada di YouTube, di TikTok, dimanapun ada. Jadi silahkan cari tutorial yang terbaik, alat yang memudahkan, dan yang paling penting halal alisnya. Iya. Alisnya halal, kemudian lagi tidak berlebihan, ya. Selanjutnya adalah itu tidak waterproof. Karena kalau alis itu waterproof, maka akan menghalangi masuknya air wudhu ke pori-pori kulit kita. Iya. Kanopi jendela. Itu bukan waterproof. Itu mau tampias airnya biar makanya tampias. perempuan mau alis, mau maskara, mau apapun itu, kalau dia pakai yang waterproof saat sholat, maka nggak sah wudhunya. Tapi kalau dia lagi haid, silahkan pakai saja kan, karena itu nggak perlu untuk Bukannya wudhu sekarang udah ada sebagai cetakannya salah gitu ya, satu Ustaz, sholat. ya? Cetak Nah gitu. itu lebih tahu Ustaz Syam ya. Wah, Ustaz juga pakai. Ada cetakan, tinggal bikin doang. Iya betul itu betul. Jadi pakai bener. cetakan dan ada alat yang lebih mudah. Tapi kalau harus sampai sulam alis itu sudah melanggar syariat Islam. Jangan Dulu pakai ada waterproof. cetakan, cuma cetakan batu Cetakan bata. batu-bata. Sekarang alis saja ada cetakannya. Iya, jangan pakai spidol marker. Kita nggak bisa dihapus. Yang permanen. Yang permanen. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Sama-sama. buat yang bertanya. Nanti kita lanjutkan lagi menjawab pertanyaan masuknya ya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.
alamin. Kembali lagi di Islami Tunda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz atau Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun lalu istri saya belikan kosmetik yang kadaluarsa dan abal-abal. Karena pada saat itu keuangan saya belum baik. Dan istri saya minta dibelikan perhiasan. Setelah 1 tahun pemakaian, wajah istri saya rusak karena bahan-bahan kimianya. Dan sekarang istri saya sekesan masih marah ketika saya ingin memberikan kosmetik. Apakah saya berdosa karena hal tersebut dan merusak wajah istri saya? Ya. Akan tetapi saya sudah meminta maaf. Saya harus bagaimana ya? Tolong samarkan nama saya, soalnya takut dikomentarin netizen. Iya, masih hebat Bapak ini. Baru ngomong gini aja masih Masya mikirin Allah. netizen gitu loh. Silakan. Bapak nggak mikirin kalau kita jawab salah netizen marah itu. Lagi FYP nanti. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya begini, kalau Dia dia sifat dulu nih, biar sifat dulu ya. Iya. Sabar ya, Beb. Sabar ya, Beb. Oke, bro. Makanya yang dikomentarin netizen tapi sifatnya. Tapi bener aku suami nih ya, bagaimana Iya, nih iya. katanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketika suami salah belikan skincare buat istrinya, ini sengaja atau tidak nih? Ada unsur kesengajaan atau Karena tidak? duit tadi Nah, kalau dibilang. ada unsur nggak sengaja, dia beliin aja, yang penting murah gitu. Dia nggak tahu ini ada merkurinya kah, kimia dan lain sebagainya. Maka istri harus lebih legowo ya dan memaafkan. Tapi kalau suaminya sengaja, wah agak susah memang diberi maaf. Tetapi Rasul menganjurkan untuk saling bermaaf-maafan. Itu fungsinya suami istri. Kalau punya kesalahan, maka perempuan itu adalah makhluk yang mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Laki-laki adalah makhluk yang sulit melupakan, sulit memaafkan, tapi mudah melupakan. Betul, perempuan sebaliknya. Perempuan sebaliknya ya. Maka sebenarnya saya yakin istrinya udah maafin. Maksudnya ya udahlah, udah berlalu juga gitu ya. Tapi paling tidak lupa itu nggak bakal hilang. Ya, Ada diingat sejarah. terus. Pas mau tidur nih gara-gara kamu mukanya. Mau mandi nih gara-gara kamu dan lain sebagainya. Itu fitrahnya perempuan ya. Maka suami terus meminta maaf, berdoa kepada Allah agar diperbaiki hubungan, dan yang ketiga adalah ikhtiar pengobatan buat wajah si istrinya. Masya Sebagai bentuk Allah. permintaan maaf. Jadi Bapak ini harus memaklumi bahwa Iya. wanita ini memang ahli sejarah. Ahli sejarah. Dia nggak akan pernah lupa dengan apa yang Ingat pernah ya. kita lakukan sama Iya, dia. Dia betul. ingat, dia udah maafin, tapi nggak pernah lupa. Semua inget loh Iya, perempuan semua tuh. inget, iya. Kalau Makasih mobil banyak. motor semua inget apa. Curhat sekalian. Makasih banyak Ustazah Sifa. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @satrio_sunandar13. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh kita membandingkan kecantikan wanita lain? Karena saya merasa diri saya kurang cantik. Apalagi bila disandingkan dengan istri Nabi. Apakah ada itu tandanya saya tidak ikhlas dengan pemberian Allah? Dan apakah saya berdosa besar? Maksudnya nih, mohon maaf ya, mungkin nih maksudnya dia ini nggak ngerasa dirinya nggak cantik kalau dibandingkan dengan perempuan-perempuan, apalagi istri Nabi. Bagus dong. Nah gitu. Nah, tapi dia berarti kan ngerasa dirinya, wah dia nggak ikhlas dong. Allah udah ngasih muka saya kayak gini, berarti saya nggak ikhlas. Artinya dia itu mengungkapkan ini, orang itu kalau merasa dirinya cantik itu sombong. Oh. Gitu. Cantik itu penilaian orang. Anda bilang Mas Fadli nih, biasa aja gitu Masa kan. Bib, yang lain bilang ganteng, Habib bilang biasa. Tapi yang jelas ya ini Masya Allah, pokoknya apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri, Masya Allah. Ikhlas harusnya. Nah sekarang kita lanjut lagi, waktu kita mendengarkan muasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan masing-masing porsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita yang hidup bersama dengan suami yang tidak taat kepada Allah tapi dia menjadi ahli surga. Dialah Ratu Asia. Ada seorang wanita yang hidup sendiri tanpa pasangan, dia pun cantik, dia adalah Maryam. Ada wanita ternyata hidup bersama dengan lelaki yang sangat memuliakannya, lelaki yang sangat dekat dengan Allah, tapi justru wanita ini masuk neraka. Siapa itu? Imra'ata Nuh wa Imra'ata Lut, istri daripada Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Mereka semua ini adalah wanita-wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada wanita yang bahagia di dunia, bahagia sampai surga, Ibunda Khadijah dan istri-istri Nabi SAW. Intinya ini kecantikannya diisi dengan ketakwaan dan diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecantikan yang sejati adalah kecantikan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan dan keturunan kami yang menyejukkan mata kami ya Allah, yang menjadi sejuk pandangan kami ketika memandang mereka ya Allah, yang membuat kami meneteskan air mata bahagia ketika melihat ketakwaan mereka ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Ya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.